Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana. Dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Cak Nun diancam dipolisikan pendukung Jokowi. Wasekjen ICMI mengatakan, coba saja kalau berani. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini. Yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Kita dipimpin oleh sengkuni-sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyat. Kamu pernah jahat apa? Kamu pernah menderita apa? Wong kami yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Ya toh? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Cak Nun diancam dipolisikan pendukung Jokowi. Wasekjen ICMI mengatakan, coba saja kalau berani. Keteguhan budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun memegang keyakinan salah satunya tidak menghadiri undangan ke istana berbuntut panjang. Dalam cuplikan rekaman video pernyataan Cak Nun di acara Mata Najwa, Cak Nun menyatakan selalu konsisten melakukan sesuatu termasuk enggan dipanggil ke istana. Cak Nun mengatakan bahwa dia melakukan segala sesuatu tidak pernah sehari. Jika dia melakukan A dan jika dia melakukan sampai saat ini berusia 60 tahun dan sampai saat ini jika dia mengatakan dia tidak bisa dipanggil presiden. Dia tidak berhak memanggil presiden karena dia adalah rakyat. Atas ucapan Cak Nun tersebut, buzzer Joko Widodo meradang, bahkan loyalis Joko Widodo Yusuf Muhammad meminta Cak Nun untuk sujud dan mencium tangan Jokowi. Seperti di dalam akunnya @Yusuf_Dumdum yang menuliskan, Astagfirullah, kaget saya melihat video ini. Maaf, mulai detik ini hilang sudah respek saya sama Anda. Kecuali Anda mau sujud dan cium tangan untuk meminta maaf pada orang yang telah Anda jadikan bahan ketawaan serta hinaan. Sekali lagi maaf. Dan tak hanya itu, diberitakan Ketua Front Pembela Jokowi atau FPJ Sulistiono Kumbokerno akan melaporkan Cak Nun ke polisi atas tuduhan menghina dan melecehkan kepala negara Presiden Jokowi. Menurut Sulistiono, Jokowi adalah presiden yang dipilih oleh rakyat bukan dengan sistem outsourcing. Jokowi mendapatkan mandat dari rakyat dan semua rakyat harus menghormatinya. Wasekjen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Vasco Ruseini menantang pendukung Jokowi untuk mempolisikan Cak Nun. Coba saja kalau berani. Begitulah tantang juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi ini di akun Twitternya @Vasco_Ruseini. Pagar Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Edi Effendi juga mengingatkan pendukung Jokowi yang ingin melaporkan Cak Nun. Ketua Front Pembela Jokowi atau FPJ Sulistiono Kumbokerno akan melaporkan Cak Nun ke Bareskrim Mabes Polri. Ayo coba saja, jangan cabut laporannya ya, dan jangan menyesal kalau kamu yang akan terjerat. Saya CC ke Bareskrim Polri.
Begitulah tegas Edi di akun @nadiku18. Bener. Serius loh mas. Job saya melakukan segala sesuatu tidak pernah sehari. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana. Dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Gitu ya. Ya. Gitu ya mas. Itu bukan soal kesombongan loh, katanya rakyat. Rakyat kan yang megang kedaulatan, katanya demokrasi. Loh, presiden kan outsourcing. Nah, Anda tahu bahwa Indonesia ini dirusak dengan dividi et impera. Ya, itu melalui begitu banyak dimensi. Pendidikan, media, undang-undang, ya. Terus semua, hampir semua. Prinsip, cara beragama. Bahkan sekarang mulai ada yang menyebut bukan wahai saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, tapi saudara-saudaraku Mu'awiyin wa Mu'awiyah. Artinya orang-orang Islam yang sekarang ini mendapatkan informasi mengenai Islam itu dari kantor berita Mu'awiyah yang dimulai sejak Khalifah Abu Bakar umpamanya. Yang ketika itu Abu Sofyan sudah mulai politiking, sudah mulai menyengkuni. Makanya nanti tanggal pertengahan Januari kalau Anda sempat ke Jogja, saya sama teman-teman Perdikan sedang menyiapkan pementasan Sengkuni Harga Mati. Subjudulnya, kalau judulnya Sengkuni 2019. Nanti kapan-kapan saya cerita mengenai Sengkuni ini, Anda pasti kecelek dan semua yang nonton pasti kecelek. Karena Anda pikir itu saya sedang ngomong garis, tidak. Saya tidak ngomong garis, tidak ngomong bidang, tidak ngomong bangunan, tapi ngomong ruang. Sengkuni dalam arti ruang. Dan sengkuni itu tidak usah nyari kemana-mana. Anda berkaca sebenarnya ada unsur sengkuni di wajah yang Anda temukan dari balik kaca itu. Dan hampir tidak ada yang tidak sengkuni di Indonesia sekarang. Tapi sengkuni Indonesia ini sangat rendah derajatnya. Nah, teman-teman sekalian, yang pertanyaannya sederhana. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat. Meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Seharusnya orang macam sengkuni yang makan 101 keluarganya sendiri, dia dalam tanda petik berhak untuk menjadi teroris besar. Kalau dia tidak kuat, dia akan gila atau dia bunuh diri. Tapi sengkuni sangat kuat dan sangat arif sehingga dia hanya menjadi provokator. Sementara kita dipimpin oleh sengkuni-sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyat. Kamu pernah jahat apa? Kamu pernah menderita apa? Wong kamu yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Ya toh? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Atas ucapan Cak Nun tersebut, buzzer Joko Widodo meradang. Bahkan loyalis Joko Widodo, Yusuf Muhammad, meminta Cak Nun untuk sujud dan mencium tangan Jokowi. Seperti di dalam akunnya @yusuf_dumdum yang menuliskan, Astagfirullah, kaget saya melihat video ini. Maaf, mulai detik ini hilang sudah respek saya sama Anda. Kecuali Anda mau sujud dan cium tangan untuk meminta maaf pada orang yang telah Anda jadikan bahan ketawaan serta hinaan. Sekali lagi maaf. Dan tak hanya itu, diberitakan Ketua Front Pembela Jokowi atau FPJ Sulistiono Kumbokerno akan melaporkan Cak Nun ke polisi atas tuduhan menghina dan melecehkan kepala negara Presiden Jokowi. Menurut Sulistiono, Jokowi adalah presiden yang dipilih oleh rakyat bukan dengan sistem outsourcing. Jokowi mendapatkan mandat dari rakyat dan semua rakyat harus menghormatinya. Wasekjen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Vasco Ruseini menantang pendukung Jokowi untuk mempolisikan Cak Nun. Coba saja kalau berani. Begitulah
Tantang juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi ini di akun Twitternya @Fasko_Ruzaimi. Pakar komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Edi Effendi juga mengingatkan pendukung Jokowi yang ingin melaporkan Canun. Ketua Front Pembela Jokowi atau FPJ Sulistiono Kumbokarno akan melaporkan Cak Nun ke Bareskrim Mabes Polri. Ayo coba saja, jangan cabut laporannya ya, dan jangan menyesal kalau kamu yang akan terjerat. Saya CC ke Bareskrim Polri. Begitulah tegas Edi di akun @nadiku18.